Ya, tapi Novaria yang diambil. Wait, apakah Novaria Rom? Editnya di RXP? Oke. Atau Kaditanya Rom? Tapi Oh iya kayaknya benar. Kadita Rom Kadita ya. Rom, yes. Dan Cyrus dengan Novarianya, sedangkan Monster untuk editnya. Dan ya ini dia untuk 10 hero yang sudah diamankan oleh Alter Ego X dan juga teman-teman dari Grafis. Novaria bakal ngebantu banget untuk long range hero utility powernya. Apalagi ada burst damage-nya juga dari Astral Sphere. Yap, cuman problemnya team fight power dari Grafis benar-benar besar banget. Ingat ada Minotaur, Paramis, dan juga Friendrin. Kalau kita ngeliat ke arah Alter Ego X, mereka benar-benar bagus banget di setup pick off mereka. Ada Basya, ada Kadita, bahkan genggingan satu player ataupun hanya dari Edith. Itu bisa memberikan efek sisi sebanyak 4 detik. Yang dimana cukup fatal kalau di arah early game-nya bisa dimaksimalkan terus oleh teman-teman dari Alter Ego X. So itu dia untuk tipikal dari masing-masing tim yang akan berlaga untuk di game kedua kita di match pertama kali ini. Tanpa berpanjang lebar langsung aja kita masuk ke lane of down-nya. Oke, game yang kedua di match pembukaan kita masih di Grafis versus Alter Ego. 1 agregat point. In total sudah berhasil dikantongi oleh Grafis di sini. So, apakah akan ada clean sweep 2-0? We'll see, atau ternyata akan ada penyamaan kedudukan dari Alter Ego X. Komposisi mereka untuk game kali ini balance game to late game nih yang tadi udah kita bahas. Cuman kalau Freddy dapetin space di awal, ini bakal fatal banget untuk setup team fight dari Alter Ego untuk Grafis. Iya, tapi aku suka banget dengan pergerakan dari Alter Ego X. Lihat bagaimana mereka itu mencoba untuk melakukan pressure ke arah dari Grafis, dari arah early game. Monster dan juga Virgil udah jalan, bahkan Flicker dibuka oleh Monster, namun masih ada Purify di tangan dari Archa untuk menghindari damage di situ. Ya, monsternya udah mulai coba untuk dikikis aja. Udah mulai terima banyak banget damage yang diberikan, tapi sejauh ini masih sustain. Dan tampaknya harus tumbang dengan satu buah slam yang diberikan dan berdekarannya mengarah ke area Vex di 1 tukar 1. Tidak ada pertukaran lebih lagi. Ya, ini pertukarannya lebih ke arah XP dan juga ROM yang menurutku dengan XP yang udah dapetin ke arah 1 poin killnya, lumayan lah akan di-lead oleh Vex untuk sekarang. Tapi yang paling penting adalah lihat bagaimana Arvi ini dapetin space yang lumayan besar karena nggak ada babysit terlalu dalam ke arah dari Zan. Bahkan Virgi pun udah mulai rotasi ke arah atas dan Batum ini ditinggalkan walaupun tak tahu dia dapat kill. Karena udah mulai dari area bawah ya, tapi rotasinya nggak mengarah ke area sana. Baksha Shulk ini bakal cepat banget untuk melakukan rotasi juga. Fokus mereka udah mulai menunggu kehadiran dari Turtle yang masih cukup lama sebenarnya, di kurun waktu 11 detik lagi. Bakal coba untuk mulai digunakan terlebih dahulu untuk ngamanin karya beberapa gold buff. Dan harusnya kali ini bakal ada kontestasi yang besar dari kedua belah jungle. Ya, Vex pun tetap nge-spam slam-slamnya untuk bisa melakukan healing juga. Dan ada sedikit inisiasi biar bottom lane, namun tidak ada inisiasi berkelanjutan karena masih level 3 juga tapi CP. Ya, ada jual beli serangan aja sebetulnya. Monster kembali terkikis, damage yang diberikan udah mulai berasa dan pakai bakal coba untuk di all in oleh pemain-pemain dari Grafis. Sudah ada satu buat split menunggangi tepat karya tubuh dari seorang Monster. Digagalkan Frankfurt yang membuat Monster tumbang di kali kedua. Yes, Netaramu dibuka oleh Erja untuk memberikan sedikit defensive manuver juga. Namun dengan hilangnya Monster sebenarnya ini bisa jadi chance juga untuk Grafis melakukan kontes terhadap Lordnya. Apalagi dengan Kids yang hanya berduaan di depan sana dengan Virgi. Bahkan Cyrus posisinya nggak bisa terlalu deket juga. Karena ingat dia adalah long range hero. Semakin dia mendekat semakin berbahaya dia dan juga semakin besar kesempatannya untuk dia tumbang di tangan dari Kak. Dan kali ini Kids masih nggak mau kehilangan serotan matanya. Ini Vex-nya cukup menyebalkan juga sih dia tadi. Slam-slamnya tuh damage-nya sebenarnya kecil gitu loh. Tapi bikin kalian literally benar-benar nggak bisa gerak gitu loh. Ya, cicilan-cicilan yang diberikannya udah mulai berasa banget. Even ini masih menit ketiga. Dan ada tambahan HP juga kan yang dikeluarkan dari slam-slam tersebut yang ngebuat dia sustain dan strong banget di depan. Aku ragu deh, semakin dia pede pakai slam-slam kayak gitu, apakah dia pakai basic common emblem set kali ya untuk nge-regain mananya. Tapi Vex, apakah akan menaikkan ke arah satu player? Di area top lane bahkan menariknya Arvi harus tumbang. Ada satu buah pergerakan juga dari BKW Kolzatsi bakal diganti lagi di mana Monster kembali ditunggangi dan satu pemain down di mana Ercan yang gak bisa bertahan serta adanya Retributions yang berhasil dimaksimalkan oleh seorang Kids. Looking for more karena Baksha Shulkinity mendarat tepat karya tubuh dari seorang Vex. Inisiasi yang kurang tepat datang dari Grafis dengan teman-teman dari Alter Ego X, masuk khususnya Monster dengan menggunakan flickernya yang ngebuat adanya Erca yang tumbang terlebih dahulu. Dan pada akhirnya Netral pun sudah langsung tidak bisa diakses lagi. Ridak di lain sisi datang dengan cukup telat tadi yang ngebuat akhirnya defensif manuver terhadap Turtle yang pertama untuk di game kali ini bisa lepas ke tangan dari Alter Ego. Dan ini jadi berita bagus bagi mereka untuk bisa memenangkan early potentialnya walaupun gold gap masih dipegang oleh Grafis di angka 400. Dan ternyata kalau kita ngelihat untuk Grafis
Glue-nya ternyata bener pakai basic common emblem set. Jadi dia benar-benar pede banget untuk ngeluarin terus dari segi slam-slamnya dan oke. Itu bukan Fanny ya, itu harusnya Fredrin. Tapi dia menggunakan tank emblem plus vitality untuk nambahin power HP-nya. Ya mau nggak mau ya, karena Ridak di sini bakal ada di area depan juga sebagai samsat. Bertugas seperti adanya Vex juga yang bakal terus-menerus membuat monster fall up. One last hit, Rams Voltnya ada satu buah absorb damage dan damage yang cukup membuat Ridaknya masih bisa men-sustain, sedangkan Astral Eco beserta adanya satu buah Astral Sphere yang dibuka masih bisa cukup ditahan oleh dua pemain grafis. Dikejar oleh monster tapi tidak dinotis bahwa dari Ridaknya benar-benar udah pulang. Jadi ada chance untuk Kids ngambil ke arah orange buff-nya. Yang dimana ini bisa menjadi kemenangan early lagi dari Alter Ego X. Walaupun kill point sama, tapi lihat bagaimana Alter Ego sudah mulai memiliki gold gap-nya di angka 150 up to 200 gold. Iya, dan apakah Vex bakal ditukar kali ini ya? Posisinya Kids sudah bakal bantuin aja ngusir mundur Vex agar bisa dapetin karya objektif outer turret yang itu harusnya hancur di tangan seorang monster ya. Sedangkan dari tadi nggak ada henti-hentinya pertikaian yang terjadi di area God Lane ya. Tanpa kita sadar ini roamer mereka selalu bisa kasih babysit yang cukup optimal. Apalagi bicara soal Gozalski yang bakal kasih satu buah pantauannya ke Ryzen. Yang kebetulan di sini harusnya harus tumbang di kali pertama. Sedangkan Turtle bakal coba untuk mulai ditarik lagi, dipegang kali ini oleh Alter Ego X. Ya, dan bahkan pergerakan dari Gozalzi ini benar-benar standby banget. Namun Arvi satu bar HP tersisa. Ya, harusnya satu targetnya berhasil dihancurkan ya. Heavy Crossbow-nya masih coba untuk di-hold terlebih dahulu. Sedangkan ada power dari Surface Patience. Drumnya dipaksa untuk membuka, tapi Astral Sphere dari Astral Recall-nya Cyrus berhasil men-takedown karya Zan. Sedangkan Monsters sudah mulai coba untuk memberikan satu buah Zanning Out Switch Lane. Harusnya dilakukan. Ya, harus dilakukan, tapi ini dari pertukaran targetnya udah mulai adil sih. Dan lihat nggak sampai situ saja Gozalzi Ya. dari monster. Ocean Earth, Rogue Wave, belum ada target operasi yang bakal coba untuk ditelankan, tapi Monsters dengan adanya satu buah Prime Sword yang berhasil men-takedown karya Archa dan nampaknya bakal dibalikin dengan area Rifle One yang mengarah tempat karya Monster, tapi Arvi datang dengan area satu buah Heavy Crossbow memberikan meltdown effect karya Gozalzi. Jual beli serangan 2 untuk 1. Yang diuntungkan oleh Alter Ego X adalah perhatikan bagaimana team fight-nya. Ini satu persatu datang dari grafis. Sementara Alter Ego X masuk dengan berbarengan. Bahkan tadi di arah belakang sana, Virgin dan juga Monster itu literally dapetin ke arah Zan dan juga Erca tadi kalau nggak salah. Yang ngebuat akhirnya teman-teman dari Alter Ego X mendapatkan 2 kill point lebih banyak dibandingkan dengan grafis. Walaupun demikian, good job-nya dari grafis adalah mereka masih bisa melakukan defense dengan cukup kuat untuk di arah top lane sana. Ya, dan buat teman-teman di rumah jangan lupa ya MICC itu udah dibuka pendaftarannya ya, MLBB Indonesia Community Cup yang bisa kalian daftarin juga mulai dari 15 September, berarti udah mulai kebuka juga dan Betul. nanti ditutup di tanggal 27 Oktober. Jadi daftarin tim kalian sekarang karena yang menang nanti bakal dapetin slot 2 slot ke MDL. Guys, prize pool-nya 3 guys. Itu lihat guys, ada IDR 210 juta rupiah. Wih. 2 slot untuk MDL dan juga untuk nonton M5 di Filipina. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kalian ikut MICC season pertama kita. Yoi, langsung gas sekarang juga. Dan kalau kita lihat di area sisi top lane, Moonstrange-nya udah mulai di-poking lagi. Udah mulai jadi bulan-bulanan dari warga grafis. Bakal coba untuk dipaksa ditabrak dengan adanya satu bar Rock Wave yang gagal untuk bisa menenggelamkan 3 player berkat Netherrealm. Oh, bahkan Ridak mencoba untuk melakukan cutting off di belakang sana, dapetin ke arah Virgin, namun Booster masih bisa mendenai hal tersebut dengan cukup baik. Ya, bakal coba untuk di follow up. Dan nampaknya kalau kita lihat dari sisi Alter Ego X masih coba untuk set up terlebih dahulu. Ini dari targetnya solo-solo, tapi Arvi di area bawah. Iya, cuman nggak sampai situ aja, lihat bagaimana Monster sudah mulai ditahan juga oleh Ridak dan bahkan 3 player untuk di area top lane sana. Ngebuat akhirnya di area bottom lane cukup luas untuk di-push oleh teman-teman dari Alter Ego X. Namun Ridak, 2 player sudah merundingi dirinya dengan adanya 2 baris tersisa. Kids menahankan Gozalzi juga agar tidak bisa melakukan manuver lebih jauh lagi. Namun Ridak di pas sana sendirian, 1 baris tersisa dan ternyata tumbangkan di tangan dari Arvi. Sementara di sisi Vex tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa melakukan split untuk melakukan pemunduran ataupun disengage dari teman-teman Alter Ego X. Ya, mau nggak mau harus di-dodge, tapi Arvi double kill. Dengan adanya satu buah heavy crossbow. Dan nampaknya dengan hilangnya beberapa player dari grafis, Lordnya open. Sangat terbuka lebar, tapi nampaknya lihat Arvi. Power, satu pemain down and again. Dan satu Lord. Ini udah pasti berhasil diamankan oleh Alter Ego X. Yes, ini dia power dari Idit dan juga Kadita. Maka dari itu Kadita selalu di-ban, namun di saat dilepas oleh grafis, Virgin mendapatkan 1 total point kill dan juga 6 total assist di tangannya sekarang.
Apalagi dengan adanya Lord yang sudah berjalan, bahkan Virgi standby di dalam rumputan, ngebuat Vex pun sudah mulai harus berhati-hati nih masuk ke dalam bush yang sekiranya tidak bergoyang tapi cukup berbahaya dengan adanya Kris. Iya ya, rumput yang tidak bergoyang ini bakal bahaya banget. Tadi udah kita singgung di awal ya. Kalau sampai Virginia dapetin space aja untuk bisa maksimalin bush dari depannya, itu bakal enak banget buat setup teamfight Alter Ego X. Iya, makanya tadi aku bilang kan, ada kemungkinan besar Grok-nya hadir di kali ini, tapi ternyata ngambil ke arah blue yang sebenarnya masih bagus banget sih, apalagi untuk penculikan-penculikan gitu loh. Khususnya ke arah monster tadi berkali-kali terjadi. Namun minusnya ya itu, bisa dapetin ke arah monster tapi nggak bisa dapetin ke arah Virginia. Ya, ini yang harus bakal banyak banget perhitungan yang dimiliki oleh Gravis. Karena di lot pertama dampak yang ditorehkan luar biasa besar. Semua inner turret yang terjamah kini kembali bakal menjadi puing-puing berkat berhasil dihancurkannya oleh teman-teman dari Alter Ego X. Sedangkan kalau bicara soal defensif, Gravis masih punya sih. Masih punya inhibitor turret, tiga-tiganya masih ada dan bahkan pasif dari turret ini sepertinya udah mulai ke pop up juga. Jadi mana nggak buat defensive maneuver dari Gravis masih cukup oke. Bahkan lihat bagaimana di arah mid lane sana hanya sedikit saja tersentuhnya. Nggak terlalu banyak, cuman ini jadinya dejavu ya Cipi ya. Apa tuh? Tadi kita di game pertama ngelihatnya bottom lane turret dari Alter Ego X. Bottom lane turret dari Gravis doang yang hancur. Sekarang top lane turret dari Alter Ego X doang yang hancur. Iya bener ya, ini dejavu tapi di posisi yang berbeda, di situasi yang berbeda. Alter Ego X masih memiliki pertahanan yang kuat banget dari area sisi bawahnya, karena tadi lane controlnya dari Arfi itu bagus banget. Arfi dapetin farming space yang luas di game kali ini. Kontribusi Arfi dari segi damage sih besar banget. Ya, karena menurutku ini butuh banget team fight sih dari Gravis gitu loh. Karena yang aku lihat adalah mereka ini datangnya satu persatu. Dia tadi belum datang sebagai benar-benar tim berlima. Lihat bagaimana Ridak ngenotis dengan adanya monster di arah Orange Buff sana, sengaja informasi juga gitu loh bahwa teman-teman dari Gravis ini sedang mengambil ke arah Orange Buff. Dan match up di arah gold lane ya ini cukup masif. Perbedaan di angka 1.800. Hampir 2000 dan apalagi dengan adanya first item ke arah Blade of Despair ngebuat minimnya item dari Zan ya. Yang baru jadi 2. Sementara kalau kita ngelihat ke arah dari Iritel, ini udah ada 3 item yang jadi plus 1 lagi menuju ke arah Wind of Nature. Yang dimana bakalan cukup oke untuk bisa mendinai damage dari Zan asalkan gak kena after basic attack skillnya. Karena ingat ada turret damage dari Enes Battle. Itu Virgia juga udah pedes banget. Dia pakai Arcancius, penetrasinya lebih lagi, ditambah lagi 2 item penetrasi ya dengan ada Divine Glaive. Genius One itu bakal super perih banget kalau kombonya dapat dan bisa di-clear dengan cepat dengan adanya Shifi Crossbow dari Arfi yang bakal mengemban tugas ujung tombak damage terbesar harusnya dari Alter Ego X. Dengan power jungler mereka yang memang bakal mendepankan durability. Sedangkan situasi terkini masih cukup kosong, masih balance. Duanya masih dapatin space untuk clearing wave minion. Memang sih ruang untuknya Gravis tadi dipersempit banget dengan zoning out yang datang dari seorang Virgi. So ini dia Lord di menit ke-12 pastinya sudah enhance juga. Dan pergerakan dari Ridak masih cukup jauh dari arah Lordnya. Sementara Lord sudah mau dibawa mundur oleh teman-teman dari Alter Ego X. Lihat bagaimana Gravis ini udah mulai ngemisah dari segi posisinya. Cuman begitu pun dengan adanya Virgi lihat di belakang sana. Ya, dan nampaknya bakal coba untuk mulai diusir mundur karena Kitchen juga udah mulai maju ke depan dengan area 1 babak Shield Unity. Ada Immortality yang terbalut dalam tubuh Gozax yang dipecahkan begitu saja dan Netherrealm nampaknya bakal coba untuk diterobos saja oleh teman-teman dari Alter Ego X. Erca tertinggal, double kill berhasil diamankan, begitu pun juga dengan Vex. Berubah menjadi 1 buah bulir dengan split-splitnya, tapi nampaknya tidak luput dari sorotan 2 player dan Lord. Again and again berhasil di take over oleh Alter Ego X. Pergerakan dari Virgi membuat adanya kebahayaan yang cukup tinggi diterima oleh teman-teman dari Gravis. Lihat bagaimana dia udah menembangkan ke arah 2 player dan bahkan Ridaknya masih coba untuk memaksakan mendapatkan ke arah Orange Buff-nya. Seenggaknya pertukarannya bisa dapat ke arah sana, namun lihat di arah bottom lane-nya. 1 minit terakhir dari teman-teman Alter Ego X sepertinya udah mulai masuk minionnya, namun sepertinya masih bisa di-defense juga oleh monster walaupun udah mulai sakit banget ya minionnya. Ya, ini monster di awal kita tahu dia banyak banget loh. Yeah. Di follow up sama Vex, sama Ridak, tapi ketika dia udah join fight itu berubah banget sih. Switch lane yang tadinya sempet sosok gak jadi gak sih? Ya. Karena follow up dari Arfi juga dapet, itu yang akhirnya tugas dari monster untuk zoning out sama Virgi itu udah mulai berasa. Ini butuh poke damage yang tinggi sih dari Zan pastinya, kalau enggak agak susah untuk bisa mendeliver damage dengan cukup aman gitu dari arah belakang. Bahkan Elsa pun dari tadi nggak bisa dapetin space, 3 kali dia tumbang berarti pasifnya dia nggak maksimal juga loh. Dan gak ada hero yang bisa clear cepat juga gak sih? Sebenarnya masih ada di tangan Zan dan juga Ridak, cuman itu juga agak sulit ya karena skill base kan. Iya. Butuh quick draw juga gitu loh.
dan skillnya juga nggak area, itu yang membuat clearnya juga benar-benar harus dimaksimalkan. Tapi Munster, Ramslotnya berhasil men-takedown karya Gozalsi, ada satu perbedaan, dan bahkan Rockwell-nya udah siap juga untuk menenggelamkan karya beberapa player, tapi Dinel dengan satu buah Netherrealm, 4 kill Vicious sudah terexpose, bahkan coba untuk mulai diakuisisi kembali oleh teman-teman dari Alter Ego X, namun masih ada juga perlawanan yang berarti dari pemain-pemain Grafis untuk mengusir mundur, tapi Astral Rico yang keluar dari seorang Cyrus berhasil men-takedown karya Zan dan juga Ridak yang harus hilang di tangan seorang RV base-nya. Bakal coba untuk dihajar dan Alter Ego X menolak untuk dikalahkan di game yang kedua. Game menjadi 1-1 dan ternyata power dari Basya yang dibawa Kang Lekit sangat cocok sekali untuk bisa menumbangkan ke arah teman-teman dari Grafis. Dan juga kita harus ingat bahwa adanya tekanan yang cukup luas dari Virgi dengan penggunaan kaditanya yang ngebuat di arah backhand selalu tidak aman bagi teman-teman dari Grafis. Yang pada akhirnya Alter Ego X memenangkan game kedua dengan cukup dominan, bahkan untung dia